rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Mana sih lo, kan lo muslim, masa dengar toa masjid lo tersinggung? Suara azan, lo tuh muslim bukan sih? Ini mau bahas adzan, ya kan? Mau mengecilkan volume adzan, tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing. Ini melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum, kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, huk. Begitu. Halo. Lagian mana ada tetangga kanan kiri depan belakang musola, masjid, kan nggak ada. Yang ada musola, lain RT, masjid berapa kilo, masjid. Nggak ada. Depan kanan kiri belakang toa, Allahu Akbar, nggak ada. Nggak nyambung. Menak banjir kritik usai bandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak usai pernyataannya diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta Yakut melarat ucapannya. Sebaiknya Menak segera meralat ucapannya itu agar tidak menimbulkan kegaduhan dan tafsir-tafsir di masyarakat tidak semakin liar, ujar Yandri dalam keterangannya pada Kamis. Politikus PAN itu menyebut perumpamaan yang disampaikan Yakut tak etis. Seharusnya, kata Yandri, Yakut bisa menggunakan perumpamaan lain. Komunikasi atau sosialisasi kebijakan seharusnya menggunakan perumpamaan yang tepat. Jangan memberikan contoh atau perumpamaan yang justru menimbulkan tafsir-tafsir liar dan kegaduhan, katanya. Tidak hanya Yandri dan PAN yang bereaksi terhadap hal ini, sejumlah politikus juga angkat suara. Apa saja kata mereka, PPP nilai pernyataan Menak buat gaduh. Politikus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani menilai pernyataan Yakut itu hanya membuat gaduh. Ia menyayangkan apa yang disampaikan Yakut. PPP menilai pernyataan Menak yang mensejarahkan kumandangkan azan dengan gonggongan anjing sebagai pernyataan yang tidak bijak dan hanya memancing kegaduhan, ujar Arsul pada Kamis. Meski demikian, Arsul meyakini pernyataan Yakut itu tidak bermaksud seperti apa yang dipikirkan orang lain. Saya yakin Menak tidak bermaksud mendegradasi kumandang azan sebagai tanda waktu masuk dalam panggilan salat bagi umat Islam dengan perumpamaan gonggongan anjing, katanya. 2. PKS tuntut Menak minta maaf. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Buhari Yusuf, mendorong Yakut segera meminta maaf. Buhari menyebut pernyataan Yakut sudah menyakiti umat Islam. Karena itu Menak mesti segera menyampaikan permintaan maaf, terbuka dan berkomitmen untuk berhenti membuat kebijakan kontroversial yang menimbulkan disharmoni, ujar Buhari dalam keterangannya pada Kamis. Buhari menegaskan gonggongan anjing tak sama dengan suara azan. Yakut seharusnya bijak dalam membuat pernyataan. Gonggongan anjing tentu tidak sama dengan kumandang azan, sebab gonggongan anjing tidak bermakna dan tidak menjadi objek hukum dalam ibadah. Sedangkan lafal azan baik maknanya dan kedudukannya bersifat sakral karena bernilai ibadah. Demikian sangat naif menganalogikan kumandang suara azan dengan suara anjing yang menggonggong, ucapnya. 3. Sempat dilaporkan Roy Suryo namun gagal. Pernyataan Menak Yakut itu sempat dilaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penistaan agama. Roy Suryo membuat laporan pada Kamis 24 Februari namun laporan itu ditolak polisi. Setelah konsultasi di PMJ Polda Metro Jaya, tidak seperti biasanya saya membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor, ujar Roy Suryo di Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Februari 2022.
Roy menyatakan kekecewaannya lantaran laporannya ditolak Polda Metro Jaya, tapi Polda Metro Jaya beralasan peristiwa tersebut terjadi bukan di wilayah hukumnya. Kejadian itu di Pekanbaru. Awalnya saya memang berikhtiar melaporkan ini karena semenjak kemarin banyak sekali yang mengirimkan video itu ke saya, meminta pendapat selaku pengamat teknologi informasi apakah rekaman itu asli atau tidak, ujar Roy Suryo. 4. PBNU bela Menak. Sementara Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ahmad Farozi atau Gus Fahrur membela Menak Yakut. Dia meyakini apa yang disampaikan Yakut tidak untuk membandingkan suara gonggongan anjing dengan azan. Kita yakin bahwa Pak Menak tidak ada niatan untuk melecehkan atau merendahkan azan. Dia seorang muslim yang baik, ujar Gus Fahrur kepada wartawan pada Kamis. Gus Fahrur kemudian mencoba menjelaskan pernyataan Yakut. Dia mengajak masyarakat berpikir positif terkait hal ini. Saya positif thinking saja, mungkin Pak Menak bermaksud agar saling menghormati, jangan ada suara yang mengganggu lingkungan, semisal tetangga yang memelihara anjing, juga hendaknya menjaga ketentraman masyarakat sekitarnya yang mungkin terganggu oleh lolongan anjingnya, katanya. Dia juga meyakini ada sejumlah pihak yang menyenangi suara azan dengan suara keras karena pengingat waktu salat, namun dia juga mengingatkan ada kelompok lain tidak menyukai azan dengan suara keras. Ilustrasi itu mungkin ditunjukkan untuk menggambarkan suasana hati mereka yang tidak suka dengan suara azan. Karena inilah resiko hidup berdampingan, maka diperlukan rasa saling tegang rasa. Begitulah ucapnya. 5. Wamenak yakin Menak tak bermaksud mandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Sementara itu, Wakil Agama Wamenak Zainud Tauhid Syaidi meyakini pernyataan Menteri Agama atau Yakut Khalil Kaumas tak bermaksud untuk membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Setelah saya menyimak pernyataan beliau secara lengkap dan utuh, saya hakul yakin Pak Menteri Agama tidak ada niatan untuk membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, ujar Zainud dalam keterangannya pada Jumat. Setelah saya menyimak pernyataan beliau secara lengkap dan utuh, saya hakul yakin. Zainud menerangkan apa yang disampaikan Yakut hanya untuk memberikan penjelasan agar mudah dipahami, sehingga kata dia perumpamaan tersebut tidak akan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk hal tersebut saya mohon masyarakat dapat memahami pernyataan beliau secara utuh, jernih dan proporsional agar tidak muncul dugaan yang tidak benar, kata dia. 6. Staf khusus Menak turut beri penjelasan. Senada dengan Wamenak, staf khusus Menteri Agama Nuruzzaman juga menegaskan bahwa Menak Yakut tak bermaksud membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan Yakut itu keluar ketika ditanya mengenai surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala. Menteri Agama menjelaskan dalam pernyataan yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu berpedoman bersama agar kehidupan harmonis terawat dengan baik, termasuk pengaturan kebisingan pengeras suara apapun bisa membuat tidak nyaman, ucap dia. Nuruzzaman mengatakan dalam memberikan penjelasan Menak Yakut menggunakan perumpamaan sederhana agar mudah dipahami. Menurut dia pernyataan itu tidak bisa disebut membandingkan satu hal dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakat banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara, ucap dia.